Kita akan segera mulai ibadah KKR kita pada malam hari ini. Saya mempersilakan kita semua untuk terlebih dahulu mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, saya persilakan kita semua untuk bangun berdiri. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, karena kemurahannya kepada kita. Oleh karena itu, hanya Dialah yang pantas dan layak untuk kita puji. Hanya Dialah yang pantas dan layak untuk kita sembah. Mari kita sama-sama nyanyi lagu Manis Kau Dengar. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
disembuhkan oleh saudara Dede. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh baik, teramat baik Tuhan. Pada malam hari ini telah menuntun dan menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, segera kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini Tuhan adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Memberkati setiap kami saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Ada sukacita semuanya? Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Sebab oleh karena darahnya kita mengalami keselamatan dan kita mengalami penebusan. Karena itu kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 244. Masuk kebebasan, Ada kuasanya darah Tuhan. jika kau berhajat disucikan, darah Ada kuasa heran. ada kuasa, Kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. jika kau digoda oleh setan, Ada kuasanya darah Tuhan. tentu tak adalah lain jalanan. Kalau mau masuk selamatkan, ada kuasa, Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Ya, kita masih memuji nama Tuhan, kita masih memuliakan nama Tuhan. Sebab oleh karena Dia kita mengalami kemerdekaan. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tahun Yobel. Ini tahun Pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. saudara, Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Ingatkan kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, Dengarlah sangkakala
membebaskan ini tahun pembebasan, Ini tahun pembebasan. semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, Ini tahun pembebasan. semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. ini tahun pembebasan, Ini tahun pembebasan. semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Benar bahwa karena Dia kita telah mengalami kemerdekaan. Kita memerlukan Dia. Kita memerlukan firman-Nya untuk mengisi kehidupan kita, untuk menolong kita menjalani kehidupan ini. Sebagai anak Allah, sebagai manusia Allah, kita membutuhkan firman-Nya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Reverend Christopher Luti, PhD. Dan kita akan menyambut firman Tuhan dengan kita menyanyi bersama-sama, pribadi yang mengenal hatiku. seperti ruh saya haus, rindu aliran sungaimu.
Bapa, Engkau melihat hati kami, tidak ada yang tersembunyi. Engkau sudah melihat setiap tindakan kami, pikiran kami, latar belakang kami, tidak ada yang Engkau tidak tahu, tidak ada yang Engkau tidak lihat, tidak ada yang tersembunyi. Dan menurut firman-Mu, Engkau tetap mengasihi kami dengan agape, kasih tak terbatas, dan melalui Yesus sudah menyelamatkan kami. Oh, ini sungguh luar biasa. Supaya detik ini, momen ini, kami adalah anak-anak-Mu, dikasihi, diterima, diselamatkan, sudah menuju surga. Dan Bapa, dalam momen ini, waktu ini, kami memang mau lebih dekat dengan Engkau. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Jadi Bapa, melalui firman-Mu kami minta dalam nama Yesus, tolong bicara sama setiap kami. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau dengar apa yang Engkau mau katakan kepada kami. Kami siap. Kami menyapa, menerima firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Wah, lampu luar biasa. Terang sudah ada seperti penciptaan. Shalom. Shalom. Wih, mantap. Semangat dong. Ya, saudara-saudari, selamat malam. Saya senang sekali bahwa saya bisa bersama dengan kalian semua malam ini. Terima kasih kepada panitia. Saya tidak tahu siapa yang pilih untuk memberi kesempatan kepada bule ini, tapi saya sungguh berterima kasih atas kehormatan ini untuk berbagi dari firman Tuhan. Saya mau memperkenalkan diri karena saya kira banyak kalian tidak tahu siapa saya. Bagaimana ini? Oke. Klik. Wah, ini kami. So, mungkin kalian sudah lihat bahwa ada lumayan banyak bule di kampus ini, ya. Ini kami, nama saya Christopher, biasanya Chris saja. Istri saya, Bu Amy, kami punya 3 anak, Josiah, Eliana, Elijah, dia yang bungsu. 1 istri, 3 anak, saya tidak mau tambah istri atau anak. Sudah cukup, sudah puas, sudah senang. Dan ya, ada lumayan banyak bule di kampus ini. Ada rohaniawan dari Amerika Serikat, ada rohaniawan dari Korea Selatan, ada dari Brazil yang baru mau mulai semester ini, dan kami sekeluarga berasal dari Australia. Cuman kami yang dari Australia. So, kami tetanggamu sebenarnya. Nah, saya tidak mengajar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di program S1 semester 1 dan 2. So, saya kira kita tidak akan ketemu di dalam kelas semester ini. Oh, sayang sekali. Tapi kita pasti akan ketemu di lapangan futsal, di tempat olahraga, di halaman dan lain sebagainya. Kita pasti akan ketemu. Sebenarnya saya berharap bahwa untuk laki-laki di sini kita akan main futsal sama-sama. Saya suka main futsal. Saya tidak terlalu pintar main futsal. Dulu saya lumayan pintar, sekarang saya gemuk dan pelan, semakin tua. Saya masih kuat, so hati-hati. Kalau ditendang saya, waduh, pasti sakit kakimu. Tapi ya, saya sudah semakin tua, so semakin kurang pintar. Yang saya lihat di Indonesia,
Banyak sekali orang pintar sekali main futsal. Kalau di kampus, saya lihat mahasiswa dari Kalimantan, Papua, NTT, Sulawesi pasti, dan tempat lain juga yang pintar sekali main futsal. Saya kira di sini pasti ada mahasiswa yang pintar main futsal. Ada yang pintar main, ada yang main dengan keras sebenarnya. Saya kira tidak ada masalah kalau masih main sesuai dengan peraturan. Yang dapat menjadi masalah adalah jika ada pemain futsal yang tidak main sesuai dengan peraturan. Apakah saudara pernah melihat seorang pemain futsal yang bolanya kena tangannya, tapi dia berpura-pura bahwa kayak tidak kena? Pernah? Atau apakah saudara pernah main dengan seorang yang kayak main dengan terlalu keras? Dia kayak fokusnya bukan bola, fokusnya adalah dia mau tendang kaki orang lain. Pernah main dengan orang seperti itu? Saya kira kalau ada orang yang ikut pertandingan, ikut permainan seperti itu, dan tidak ikut peraturan-peraturan yang ada, dia pasti tidak bersuka cita waktu main, dan orang lain juga tidak bersuka cita. Saya kira kalau kalian main sama orang yang tidak ikut peraturan, kamu tidak akan menikmati permainan itu. Setuju? Kalau tidak main sesuai dengan peraturan, hasilnya buruk. Kenapa saya bilang ini? Karena fokus kita malam ini adalah bagaimana setiap kita terpanggil untuk ikut sebuah pertandingan. Bukan futsal. Kita terpanggil untuk ikut pertandingan iman. Dan dalam pertandingan ini kita terpanggil untuk ikut peraturan-peraturan yang ada. Kita terpanggil untuk bertanding dengan benar. Itu yang kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Kalau ada Alkitab silakan buka. Ada di screen juga 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Kita akan baca sama-sama. Satu Timotius 6 ayat 11 dan 12. Siap? Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Oke, stop dulu. Stop di situ. Paulus menulis, jauhilah semuanya itu. Apa maksudnya? Apa yang seharusnya kita jauhi? Lihat apa yang tertulis sebelum ini. Dari ayat 2b sampai ayat 5, fokus Paulus yang menulis ini adalah ada ajaran-ajaran salah di dunia ini. Perhatikanlah. Dan setelah itu ayat 6 sampai 10 yang dia menulis adalah, perhatikanlah. Ada cinta uang yang bisa menipu kita, ada cinta akan hal-hal duniawi ini yang bisa kayak menipu kita. Nah, apa yang dia tulis? Engkau hai manusia Allah, jauhilah semua ini. Maksudnya apa? Jauhilah semua ajaran salah, jauhilah cinta akan uang, cinta akan hal-hal duniawi, dan jangan hanya jauhilah semua itu. Saya tambah di sini sebenarnya, jauhilah semua ajaran salah dan cinta. Waduh, saya tambah ke dalam firman Tuhan. Jangan ikut teladan bule ini. Semua ini kurung ajaran salah dan cinta duniawi ini. Jauhilah itu, kejarlah
Apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Terus, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 12, Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Apa maksudnya? Saya kira mungkin ada di antara kita yang tidak main futsal. Tapi saya kira sebagian besar kita sudah tahu peraturan-peraturan untuk futsal, ya? 5 orang di tim A, 5 orang di tim B. Coba buat gol, menang. Kita tahu peraturan-peraturan untuk futsal. Kita tahu peraturan untuk volley, kita tahu peraturan untuk basket. Apa peraturan untuk pertandingan iman? Saya kira ada 2 peraturan terbesar dalam pertandingan iman. 2 peraturan besar. Jika kita mengikuti 2 peraturan ini, kita bertanding dengan benar. Kalau kita tidak ikut peraturan yang ada, kita tidak bertanding dengan baik, pasti tidak ada sukacita, dan kita tidak kayak menang. So, yang akan kita lihat adalah 2 peraturan tentang bagaimana kita bertanding dengan benar. Masuk akal? Ada yang sudah masuk akalmu? Masih hidup? Oke, mantap. 2 peraturan tentang bagaimana kita bertanding dengan benar dalam pertandingan iman ini. Yang pertama, fontnya kayak sudah berubah sedikit. Tapi semoga masih bisa dibaca. Peraturan pertama adalah yang ini, bertandinglah dari kemenangan. Bertandinglah, bukan bertandinglah untuk kemenangan. Bertandinglah dari kemenangan. Kalau main futsal, saya akan pakai futsal terus malam ini. 2 tim, tim A, tim B, mereka mulai, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Tunggu, ya, hasilnya belum jelas. Kita harus menunggu, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Tidak begitu dengan pertandingan iman. Kalau pertandingan iman, dengar baik-baik, hasilnya sudah jelas. Kemenangan sudah ada, hasilnya adalah Yesus menang. Maksudnya, dalam pertandingan iman, dosa-dosa orang yang beriman, kayak saudara dan saya, dosa kita terhapus. Kita, detik pertama kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, detik pertama itu, kita diselamatkan, diampuni, dibenarkan, kita menjadi penduduk surga, kita diterima sebagai anak-anak Allah, sudah diselamatkan, kemenangan sudah ada, status baru sudah ada, semuanya sudah jelas. Makanya, dalam pertandingan iman yang benar, kita tidak berusaha untuk berbuat hal baik, untuk menang. Dengan kata lain, kita tidak berusaha supaya Allah akhirnya menerima kita. Kita tidak berusaha supaya nanti kita menjadi orang kudus. Ini ajaran salah, ini bukan peraturan dalam pertandingan iman. Banyak sekali orang Kristen percaya dengan salah bahwa Allah sekarang dia kayak
marah dengan saya. Marah dengan kita, marah dengan saya. Kenapa? Karena saya tidak setia baca Alkitab, saya tidak setia berdoa, saya tidak setia ikut ibadah, saya tidak setia buat ini dan ini dan ini dan ini. Jadi dia pasti marah dengan saya. Atau ada orang Kristen lain yang percaya tanpa alasan, tanpa kebenaran dari firman Tuhan, Allah marah dengan saya. Kenapa? Karena saya nonton hal-hal yang tidak wajar. Saya mengatakan hal-hal yang tidak wajar. Saya merenungkan hal-hal yang tidak wajar. Allah marah dengan saya. Jadi saya harus berusaha dan berusaha dan berusaha lagi supaya nanti saya diterima, nanti dia senang, nanti ada kemenangan. Ini kayak orang-orang yang bertanding untuk kemenangan, dan itu salah. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Kita bertanding dari kemenangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada detik pertama kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Pada detik itu, masa lalu, kita sudah diterima Dia. Sudah diampuni. Keselamatan sudah yakin. Saya kira bagi orang yang kayak berusaha terus supaya Allah menerima kita, supaya Allah tidak marah dengan saya, tidak ada sukacita. Tidak ada keyakinan sama sekali tentang keselamatan. Hanya ada kayak, saya ragu terus apakah saya diselamatkan atau tidak. Tidak bisa yakin, tidak bisa. Karena kita masih, hidup kita tidak layak, tidak cukup. Itu bukan firman Allah. Firman Allah, ini dia. Menurut firman Tuhan, kita sudah diterima. Sudah anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sudah. Ini luar biasa. Menurut firman Tuhan, sudah kudus. Jangan berusaha supaya kamu menjadi orang kudus. Salah. Kita sudah kudus. Kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Sudah. Banyak sekali ayat. Kita sudah kudus. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita sudah kudus. Sudah diterima. Menurut firman Tuhan kita sudah diselamatkan. Bukan oleh apa yang kita buat. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dalam pertandingan iman, kita tidak bertanding untuk kemenangan. Dengan kata lain, kita tidak bertanding supaya kita diterima oleh Allah. Kalau saudara kayak berbuat hal baik supaya semoga Allah senang dengan kamu, tidak mungkin kamu akan rasa kayak damai. Kamu selalu akan rasa Allah marah dengan saya. Karena hidup kita tidak cukup. Itu bukan kebenaran dalam firman Tuhan. Kebenaran dalam firman Tuhan adalah, dengar baik-baik, bagi saya sudah diselamatkan. Mungkin berapa ya? Lebih dari 20 tahun yang lalu, saya diselamatkan. Sejak momen itu, hampir 30 tahun yang lalu. Sejak momen itu, di depan Allah, saya adalah orang yang diampuni, dibenarkan, diterima. Salah satu anaknya, saya di dunia ini beberapa momen, setelah itu saya pulang ke surga selama-lamanya. Saya bersama dengan dia. Ini identitasku danmu.
Tugas kita percaya itu. Percaya itu. Allah tidak bohong. Kita percaya itu. Saya percaya, maka saya diselamatkan. Lihat kiri kananmu, bilang kepada temanmu, karena kamu sudah percaya kepada Yesus, sudah diselamatkan. Ayo. Oke. Nah, berkata kepada dirimu sendiri, karena sudah percaya kepada Yesus, sudah diselamatkan. Ayo. Ketika si iblis menggodai, mencobai saudara-saudari untuk percaya bahwa Allah marah dengan kamu, dengar baik-baik. Ingatlah kebenaran bahwa Yesus cukup. Dosamu memang ada. Dosamu memang besar. Salib Yesus lebih besar, lebih kuat. Dosamu sudah terhapus. Sudah. Hasilnya sudah jelas. Kemenangan sudah ada. Kita bertanding dari kemenangan. Nah, itu peraturan pertama. Peraturan kedua dalam pertandingan iman adalah yang ini. Bertandinglah untuk memanifestasikan kemenangan. Dengan kata lain, bertandinglah untuk kayak mewujudkan kemenangan yang ada. Apa maksudnya? Kita terpanggil untuk hidup sesuai dengan kemenangan yang sudah ada. Kita terpanggil untuk kayak hidup sesuai dengan identitas baru kita. Saya mau kasih tunjuk sebuah ilustrasi. Bolehkah saya pakai papan tulis? Namamu siapa? Silakan berdiri. Aymar. Aiman? Aymar. Aymar. Ya, Aymar. Siap. Oke. Aymar, terima kasih. Aymar berumur berapa? 18 tahun. Dan Aymar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus pada umur berapa? Mungkin 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, terserah. Saya tidak tahu. 13 tahun? Oke. Aymar, silakan duduk kembali. Itulah Aymar. Ini Aymar. Gagah sekali. Para cewek harus menunggu sampai semester keempat, minta maaf, tidak boleh berpacaran sampai itu. Oke, Aymar. Ini namamu ya? Aymar, waduh, Aymar. Aymar sekarang berumur 18, sama dengan saya, mantap. Dan dia menjadi orang yang sungguh percaya kepada Yesus waktu dia berumur 13. Ini umur ya. Usia. Dan ini adalah kayak kebenaran. Kayak standar Allah bisa dibilang. Ngerti maksud saya? 100% ada di sini. Nah, siapa itu yang tidak pernah berbuat dosa, yang selalu taat dengan baik, yang selalu memenuhi standar Bapaknya? Siapa?
Yesus, betul, cuman Yesus ya. Hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Aimar buat banyak dosa. So, minta maaf, Aimar tidak sampai ini. Tetapi, ketika Aimar berumur 13 tahun, ada mujizat yang terjadi. Apa mujizatnya? Ini mujizat yang sama dengan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita semua yang sudah percaya. Yaitu, dia statusnya berubah. Dia pada momen itu, Aimar diselamatkan. Diselamatkan. Dia diampuni. Saya tidak mau tulis semuanya. Diampuni, menjadi anak-anak Allah, dikuduskan. Sudah ada kemenangan. Kayak sama dengan apa yang kita baru bahas. Ya? Ini sudah terjadi. Ini status. Ini kayak identitas. Dia adalah ciptaan baru dalam mata Allah. Ini Aimar sebenarnya. Tetapi sayangnya Aimar sekarang tidak hidup sesuai dengan status baru ini. Aimar masih berbuat dosa, setuju? Saya sudah tahu. Kita semua masih berbuat dosa. So, meskipun ini adalah kayak status atau identitas, faktanya adalah Aimar kehidupannya kayak masih di sini. Dan Aimar kehidupannya masih ada perbedaan besar di antara kehidupannya dan identitasnya. Ngerti maksudnya? Aimar masih berbuat banyak sekali dosa. Banyak sekali. Nah, yang luar biasa adalah dalam hidup Aimar, dia akan semakin dekat dengan identitas barunya. Dia akan semakin serupa dengan Yesus. Dia akan semakin dekat dengan identitas ini. Tetapi dia tidak akan sampai ini sebelum dia meninggal dunia ini. Aimar akan meninggal pada waktu dia berumur bagaimana? 21, Jangan, saya kira 90 boleh? Mantap, 90. Sudah ada banyak cucu, mantap. Sudah menikah. Nah, dia akan meninggal pada waktu itu. Dan pada momen itu, Aimar, kehidupannya akan langsung disamakan dengan identitasnya waktu di surga. Semua dosa di dalam kehidupan yang dia masih berjuang dengan dosa. Waktu dia di surga sudah tidak ada perjuangan lagi. Dia akan hidup sesuai dengan identitasnya yang sudah ada sejak dia berumur 13. Masuk akal? Tugas dia sekarang, tugasmu sekarang, tugasku sekarang adalah bertandinglah untuk memanifestasikan kemenangan yang sudah ada. Tugasmu, tugasku bukan untuk berbuat hal baik supaya kita diterima oleh Allah. Itu sudah jadi. Sudah jadi. Sudah diselamatkan. Tugas kita adalah sekarang
Hidup sesuai dengan itu. Hidup seperti itu. Kamu adalah anak Allah. Tugasmu hidup seperti itu. Kamu sudah adalah penduduk surga. Hidup seperti itu. Bertandinglah untuk memanifestasikan kemenangan. Mungkin saya kasih mundur ini. Wah, terima kasih. Kita kembali ke teks. Wah, mungkin ya di samping saja. Kita tidak berjuang dengan dosa. Dengar baik-baik, kita tidak berjuang dengan dosa supaya kita diselamatkan. Kita berjuang dengan dosa karena sudah diselamatkan. Sudah. Dan sekarang Allah memanggil kita untuk hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah ada. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 lagi. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah ajaran sesat dan cinta akan uang. Ini tambahan dari saya. Kenapa? Kenapa kita menjauhi ajaran salah dan cinta akan uang? Supaya Allah senang, supaya Allah menerima kita? Tidak. Karena identitasmu adalah anak Allah. So hidup seperti itu. Jauhilah ajaran sesat dan cinta akan uang. Ayat 11b. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Kenapa? Supaya diselamatkan? Sangat tidak. Itu bukan peraturan pertandingan iman. Kita mengejar hal-hal itu supaya dan oleh karena kita sudah punya identitas baru, kita terpanggil untuk hidup sesuai dengan itu. Ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Maksudnya bukan, ayo kita menyelamatkan diri sendiri. Sangat tidak. Kamu adalah seorang yang sudah diampuni, sudah dibenarkan, diselamatkan, sudah menjadi anak Allah. Panggilan buat saudara saya adalah hidup seperti itu. Ayat 12b, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya mau ulang. Kita tidak berjuang dengan dosa. Dengar baik-baik, kita tidak berjuang dengan dosa. Saudara tidak berjuang dengan dosa supaya Allah menerima kita, supaya Dia tidak marah dengan kita. Dalam pertandingan iman, Aimar diterima oleh Allah pada umur 13 tahun. Kamu sudah diterima, sudah dikasihi, sudah menjadi anak Allah. Dia tidak marah. Bukan karena hidupmu layak, tapi karena salib Yesus lebih dari cukup. Kita berjuang dengan dosa untuk memanifestasikan kemenangan yang ada, untuk menunjukkan identitas baru kita. So, mari kita memanifestasikan kemenangan dengan serius. Perhatikanlah mulutmu, matamu, pikiranmu. Kalau ada pencobaan, lari dari itu. Berdoa dengan setia, baca firman Tuhan setiap hari, taatilah apa yang dibaca. Ikutilah kelas-kelas dengan sikap baik. Buat tugas dengan tulus hati, sikap yang baik. Beribadahlah dengan hati yang tulus. Bukan untuk dapat identitas baru. Karena kita sudah punya identitas baru. Sudah jadi ciptaan baru. Aduh, mari kita hidup sesuai dengan itu. Dengan segala tenaga yang ada, yang diberikan Roh. Dan
Ketika kita jatuh, dengar baik-baik, kita jatuh setiap hari, Aymar, aduh, banyak sekali. Dia jatuh banyak, kita semua jatuh banyak. Ketika kita jatuh, jangan langsung berasumsi bahwa Allah marah dengan kamu. Jangan percaya bohong dari si iblis bahwa jika kamu berbuat dosa, Allah sudah marah dengan kamu. Ini salah. Percayalah firman Tuhan. Sudah diampuni. Kalau berbuat dosa, kalau jatuh, mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan, saya ingat identitasku adalah seorang yang sudah diterima, sudah diampuni, sudah menjadi anak-Mu. Ini identitasku. Dan kayak mengaku, Tuhan, saya perlu kekuatan-Mu supaya saya tidak jatuh lagi. Tolong menolong saya. Kalau jatuh, jangan kayak ambil banyak, beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, dan lari dari Allah. Ini suatu kebodohan. Jangan. Bangun dan lanjut. Bangun dan lanjut. Dan hidup sesuai dengan identitas barumu. Ngerti maksud saya? Slide terakhir, kita hampir selesai. Semangat dong. Setiap kali saudara main futsal atau volley atau basket atau main dalam pertandingan apapun semester ini. Ingatlah pertandingan terpenting, pertandingan iman dan dua peraturan yang ada. Bertandinglah dari kemenangan dan bertandinglah untuk memanifestasikan, mewujudkan kemenangan yang ada. Yesus sudah menang, kita sudah dilayakkan, percayalah kebenaran itu. Saya cukup yakin bahwa di antara kita malam ini pasti ada, menurut statistik, pasti ada di antara kita yang ketika saudara masuk ruangan ini, perasaan asumsimu adalah Allah marah dengan saya. Mungkin ada di antara kita yang kayak sudah berbuat dosa, kita berjuang dengan satu dosa, mungkin beberapa dosa terus menerus, kita jatuh terus menerus, dan sekarang kita kayak merasa sangat bersalah. Atau mungkin ada di sini yang kayak merasa saya tidak layak untuk menjadi calon hamba Tuhan. Kalau orang lain tahu latar belakang saya, kalau orang lain tahu apa yang saya sudah buat, tidak mungkin saya diterima di sini. Saya tidak layak, Allah marah dengan saya dan lain sebagainya. Saya kira pasti ada lumayan banyak kita malam ini, menurut statistik, yang punya perasaan kepercayaan itu. Dan malam ini Allah ingin supaya kita tahu, dengar baik-baik, oleh karena Yesus, Dia tidak marah sama sekali. Dosa kita besar. Dosa kita ada. Dia lihat, kita nyanyi tadi, tidak ada yang tersembunyi. Tapi salib Yesus lebih kuat. Kemenangan sudah ada.
keselamatan sudah ada. Tugasku adalah mari kita percaya hal itu. Dan hidup sesuai dengan itu. Dan setiap kali rasa tidak layak, ingat, sudah dilayakkan. Kita sudah dilayakkan. Yesus sudah menang, kita sudah dilayakkan. Percayalah kebenaran itu. Mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, silakan ambil beberapa momen dan berdoa sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami momen ini adalah anak-anak-Mu. Kami momen ini adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Engkau, Allah. Ketika kami berbuat dosa, kami diingatkan bahwa dosa kami itu serius. Kadang-kadang Bapa, Engkau tahu kami rasa tidak layak. Dan Bapa, mungkin ada di antara kami sekarang yang rasa tidak layak waktu masuk ke dalam ruangan ini. Tapi Bapa, dalam momen ini, pada momen ini, kami semua bersyukur kepadamu. Oleh karena Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami sudah melayakkan kami. Kami adalah hamba Tuhan dan calon hamba Tuhan, bukan karena hidup kami luar biasa, tapi oleh karena Yesus sudah melayakkan kami pada masa lalu. Dan Bapa, dalam hidup kami, tolong menolong kami semua untuk ingat bahwa kemenangan sudah ada, identitas baru sudah ada, keselamatan itu sudah ada dan sudah yakin. Karena itu berdasarkan salib Yesus, pekerjaan Yesus dan janji-Mu. Setiap kali kami ragu keselamatan, Bapa, tolong ingatkan kami tentang kebenaran ini. Kami tidak mau percaya bohong dari si iblis. Kami mau pegang dan percaya kebenaran-kebenaran dari Engkau. Injil Yesus. Dan Bapa, kami mau hidup sesuai dengan identitas kami. Kami sangat mau hidup sesuai dengan identitas kami. Kami mau semakin melepaskan dosa-dosa yang ada. Dan semakin serupa dengan Yesus, semakin mirip dengan Yesus, semakin mirip dengan identitas baru kami. Inilah kerinduan dan doa kami, Bapa. So tolong menolong kami. Berikan roh-Mu terus-menerus, semangat baru setiap hari, supaya kami bisa ikut Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu, dan untuk Injil Yesus yang sungguh baik. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Udah. Di situ.
Ya, puji bagi nama Tuhan atas kebenaran firman yang telah kita dengarkan. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, firman Tuhan ini dapat kita lakukan, dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Bahkan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, memberkati hambanya, Bapak Kris yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biar kita sama-sama diberkati Tuhan. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Saya mempersilakan untuk kita semua sekali lagi berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan nyanyi lagu Sebab Kau Besar. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Reverend Christopher Lut. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kepada hambanya dipersilakan. Tidak ada seperti Engkau. Seharusnya kami dihukum. Tapi Engkau dengan mata penuh kasih, penuh dengan agape, Engkau melihat keadaan kami. Dan sebelum dunia ini dijadikan, Engkau membuat rencana untuk menyelamatkan setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Supaya momen ini, detik ini, kami ada di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah diterima, diampuni, dikasihi, menuju surga. Beberapa momen di dunia ini, setelah itu bersama dengan Engkau di surga selama-lamanya. Engkau luar biasa. Terima kasih. Anugerah-Mu sungguh luar biasa. Kami tidak layak. Engkau melayakkan kami melalui Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa. Terima kasih untuk Injil ini. Dan Bapa, kami tidak mau lupa kabar baik ini. Kami tidak mau si iblis kayak mencuri sukacita kami. So Bapa, tolong memberkati kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran di dalam firman-Mu. Dan bisa bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman. Bapa, kami rindu supaya Engkau memberkati kami. Engkau sudah baik, sudah menyelamatkan kami, dan sudah memberkati kami selama 2 hari. Dan untuk saudara-saudara ini yang akan lanjut dengan acara ini selama 3 hari lagi, Bapa, kami minta lagi supaya Engkau memberkati sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami tahu rencanamu selalu yang terbaik. Dan itu yang kami minta. Silakan terima berkat ini dari Allah Bapa kita. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya Dia memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.